Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan, kaum muslimin, muslimat, ya, baik dalam masjid khususnya maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini ba'da maghrib kita bisa tertahan sejenak, ya, dalam rangka menambah khazanah keilmuan kita tentang dinul Islam, di mana ini merupakan syariat yang difardukan, ya, setiap kita memang wajib thalabul ilmi. Bahkan kewajiban ini Allah wajibkan lewat lisan Rasulnya dari mulai buayan, ya, artinya dari mulai kita masih di ayunan sudah difardukan untuk thalabul ilmi dan terus sampai liang lahat. Artinya kewajiban thalabul ilmi ini tidak ada batas waktunya kecuali kematian. Karena memang ilmu Allah ketika dituntut, ya, tidak akan pernah ada habisnya, nggak pernah ada habisnya. Dan mari untuk berkahnya acara talim ini kita baca Al-Fatihah, dan semoga juga dengan Al-Fatihah yang kita baca semua hajat-hajat kita Allah kabulkan. Juga untuk keluarga kita, saudara kita yang tidak hadir lantaran ada halangan, semoga halangannya atau uzurnya Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan dan yang masih sibuk diberi kelapangan. Juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan surat Ali Imran, ya, yang akan kita kaji insyaallah ayat ke-98, ya Pak. 98, ya. Sampai ayat berapa nih Pak? 100, ya. Sampai 100. Sudah 3 ayat, ya. Baik, kita baca bersama, ya, dari ayat 98 hingga 100. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab alladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul azim. Seperti biasa sambil kita menerjemahkan, silakan nanti dalami ilmu tajwidnya, memang jika perlu pendalaman, ya, atau ada hal-hal yang belum jelas sekitar masalah hukum-hukum bacaan, ya, silakan ditanyakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul, katakan hai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa Pak ahli kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau disebut ahli kitab pasti Yahudi dan Nasrani. Yahudi ya dengan kitab Tauratnya yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, dan Nasrani yang diturunkan kitab Injilnya kepada Nabi Isa alaihissalam, disebut ahli kitab. Lima takfuruna, ya. Lima takfuruna. Kenapa kalian kafir? Ya. Jadi lima di sini pertanyaan, maksudnya apa? Pertanyaan yang bernada apa? Melarang, ya, melarang. Maksudnya jangan kafir gitu ya. Tapi memang mereka takfuruna, selalu mengingkari, ya. Jadi kata takfuruna sendiri dari kata kafaro artinya menutup, ya, menutup. Karena memang mereka menutup diri, ya, untuk mendapatkan pencerahan atau cahaya. Lima takfuruna, kenapa kalian selalu mengingkari atau selalu ingkar bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, ya. Ayati itu jamak daripada ayah, ya. Ayat satu ayat, kalau ayat jamak, ini namanya jamak makna salim. Jadi ingkar terhadap ayat-ayat Allah maksudnya yang turun pada Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qur'annya, mereka ingkari. Wallahu, dan Allah itu syahidun, apa syahidun? Benar-benar menyaksikan, ya. Jadi Allah itu menyaksikan, tahu persis, ya, ala ma taf'alun, atas apa yang kalian selalu kerjakan. Kalian di sini kalian ahli kitab. Jadi dikerjakan terang-terangan, Allah tahu, yang sembunyi-sembunyi juga nggak ada bedanya, ya. Artinya memang Allah itu tahu segala hal, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Buat Allah nggak ada istilah samar atau abu-abu. Qul, katakan hai Nabi, ya ahlul kitab, ya, diulang lagi di sini, ya. Wahai ahli kitab. Saking apanya Pak? Saking sering kalinya, selalunya, acap kalinya mereka melakukan apa? Pelanggaran-pelanggaran. Lima tasudduna, kenapa? Kenapa kalian selalu menghalang-halangi, ya? Kenapa kalian selalu menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah? Ini pakai selalu terus ya Pak, karena bentuknya bentuk mudhari. Takfuruna juga bentuk mudhari, kata kerja kontinu. Tasudduna juga sama, kata kerja kontinu. Jadi selalu mereka itu aktif, nggak pernah terhenti. Nah, kitanya yang kadang-kadang kitanya kadang nggak ngeh gitu ya. Nah, mereka selalu, ya, menghalang-halangi. Kenapa kalian selalu menghalang-halangi dari jalan Allah? Man amana, pada orang yang telah beriman. Jadi orang beriman itu Pak, kita ini selalu dalam objek sasaran orang-orang kitab, agar kita itu tidak berjalan di atas jalan Allah. Yang mereka inginkan tabgunaha, kalian menginginkannya iwajan, jalan yang bengkok. Jadi kalau kita sudah berada di jalan bengkok, itu berarti target mereka tercapai, ya, tercapai. Karena mereka selalu memalingkan kita agar tidak berada di jalan yang lurus, ya. Makanya kita doa terus, ihdinas syiratal mustaqim, karena ada upaya-upaya Alkitab supaya kita tidak di atas syiratal mustaqim. Ya, mereka mengendaki kita berada di sabili iwajan, jalan yang bengkok. Wa antum, sedangkan kalian, wahai ahli kitab, ya, antum di sini maksudnya antum, kalian ahli kitab, ya. Syuhada, bacanya dipanjangin Pak. Kalau diwakafkan itu panjangnya nggak boleh kurang dari 5,
Ya, tapi kalau di tengah, kalau kita nggak berhenti boleh 4. Syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu kalau lanjut. Tapi kalau kita berhenti harus di mat wajibnya minimal 5. 5 itu berarti 2,5 alif. 5 ketuk dan ditekan, dikejut, namanya dinaber. Syuhada gitu ya, dinaber untuk ngasih tahu oh ini loh ada hamzah gitu ya. Nah, hamzahnya dimatiin itu. Nah, itu namanya mat apa? Wajib mutasil ya, mat wajib mutasil. Nah, tapi kalau kita lanjut boleh 4 ketuk ya. Wa antum, sedangkan kalian syuhada, ini jamak pada syahid. Di syahidun jamaknya syuhada ya, syahid 1 orang saksi. Nah, sedang mereka tuh rame-rame ya, makanya bentuknya jamak, namanya jamak taksir ya. Di sini nggak pakai apa namanya tanwin karena termasuk ghairu munsharif. Jadi para syuhada, mereka sedang kalian adalah benar-benar apa? Orang-orang yang menyaksikan, tahu persis bahwa Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran itu jalannya lurus gitu ya. Nah tuh, jadi ketika kita orang Islam di atas jalan yang bengkok, mereka juga ngerti, wah orang Islam sudah kena nih perangkap-perangkap kita, kena nih jerat-jerat kita, sudah tertipu, dia pikir itu lurus padahal bengkok. Nah tahu kan itu target ya, target. Nah kitanya pada nggak ngeh itu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin ya, bighafilin dengan ghafil. Ghafil itu lalai, orang yang lalai. Maksudnya Allah itu tidak pernah lengah. Allah itu nggak pernah lalai, nggak pernah lengah. Amma, dari apa yang tak malun kalian kerjakan. Jadi Allah itu tidak pernah nggak tahu. Ya, Allah itu tidak pernah tidak tahu. Ya, yang dikerjakan oleh siapapun. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah ahli kitab. Artinya semua makar-makar mereka Allah juga tahu. Nah, seandainya Allah itu diam, nggak tahu, nah, kita sudah habis, Pak. Tapi karena Allah itu Maha tahu dan Allah pun berperan untuk apa? Melindungi kita ya dari serangan mereka, maka kita aman ya, selamat. Nah, karena kita selalu juga berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Lanjut, ya ayyuhalladzina amanu ya, 3 ayat berturut-turut. Ahli kitab dipanggil 2 kali, kita cuman sekali. Wahai orang-orang yang beriman, kita ini ya yang sekarang sedang ngaji ini insya Allah orang-orang yang beriman. Beriman nggak Pak kita? Beriman, insya Allah kita percaya betul ya tentang apa namanya adanya Allah, percaya betul tentang kebenaran Al-Quran, percaya betul tentang adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus ya, percaya. Dan percaya juga adanya makhluk yang gaib, percaya juga adanya apa hari kiamat walaupun kita belum pernah ke sana ya. Nah, tuh. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati ya, asalnya tuti'una ya, ada nunnya Pak, kemudian ada in di situ huruf syarat jawab, maka nunnya dibuang ya, namanya majzum ya, ibarat jazm. Nah, jadi nunnya dibuang. Jika kalian mentaati fariqon ya, apa Pak fariqon? Segolongan atau sebagian ya, farikon, segolongan, sebagian boleh, lawannya jami'an. Minal ladzina, maaf, farikon itu artinya sekelompok ya, sekelompok, segolongan, sekumpulan boleh gitu ya. Kalau jami'an bukan lawannya ya, artinya jami'an juga artinya kumpulan juga gitu ya, kumpulan juga. Minal ladzina, dari orang-orang yang utul kitab, diberi kitab. Jadi ini dah warning ya, wanti-wanti Allah. Kalau kita ngikuti ahli kitab Pak,
dalam perkara apa saja, karena sebenarnya kita sudah ada aturan tersendiri Allah, kok kita ikut-ikutan program mereka, ikut-ikutan milah mereka, langkah-langkah mereka. Nah, ya ruddukum di sini sebagai jawabnya daripada in tadi, Pak, maka diterjemahkan niscaya atau pasti, ya pasti mereka ahli kitab itu akan memurtadkan kamu. Nah itu ya, memurtadkan kamu atau apa, mengembalikan kamu sekalian. Jadi yaruddu itu artinya mengembalikan kembali ke belakang, ba'da setelah imanikum imannya kalian, kafirin kepada kekafiran itu. Jadi mereka itu memang targetnya supaya kita ini murtad, targetnya itu ya, yaruddukum ba'da imanikum kafirin itu. Jadi kalau alasan-alasan ekonomi, budaya, seni dan sebagainya itu sebenarnya apa? Alat saja ya. Aslinya adalah target utamanya supaya kita ini murtad. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya. Yaruddukum itu bacanya dengung ya, ikhfa safawi namanya ya, mim mati ketemu ba. Jadi itu ikhfa itu samar, jadi mimnya itu nggak kebaca jelas, samar ya. Yaruddukum ba ya, mingkemnya nggak rapet bibirnya ya, antara bibir atas dan bawah, sambil didengungkan, namanya ikhfa safawi, hurufnya cuma satu, ba. Jadi ketika mim mati ketemu ba, nah jadi ikhfa safawi ya, samar sambil dengung. Yaruddukum ba'da imanikum. Nah kum ka jelas, nggak boleh dengung, nggak boleh imanikum ka, nggak boleh imanikum kafirin ya, izhar safawi namanya, jelas. Nah ini target ya ahli kitab. Ada yang tanyakan Pak sebelum dijelasin terjemahannya atau bacaannya? Beda ya. Jadi kalau yakfuruna itu berarti subjeknya, failnya, domirnya hum. Kalau yakfuruna itu hum, mereka itu berarti orang ketiga jama'. Kalau takfuruna itu subjeknya orang kedua, lawan bicara, domir mukhotob, antum, kalian gitu ya. Jadi kalau yakfuruna mereka mengingkari, tapi kalau takfuruna kamu sekalian. Jadi depan itu bisa berubah-ubah, bisa takfuruna, bisa nakfuruna ya, bisa juga yakfuruna. Nah kalau pakai hamzah nggak pakai wawu sama nun, akfur ya, akfuru aja kalau hamzah gitu ya, karena dia orang pertama tunggal ya, akfuru, aku kafir gitu ya, akfuru. Tapi kalau pakai na bisa nakfuruna, kami gitu ya, itu berubah-ubah depan, namanya huruf mudhoro'ah. Jadi itu yang menentukan apa, fa'ilnya atau subjeknya. Jadi nggak sama apanya, nggak sama fa'ilnya gitu ya, domirnya nggak sama itu. Jadi beda tak dengan ya, beda. Itu Pak Ustadz Manap ya. Jadi kalau pakai ya berarti mereka ya, mereka yakfuruna, mereka. Kafaro ya, akal katanya kafaro artinya menutup ya, artinya menutup. Dari kafaro juga bisa berarti apa namanya, menutup itu kemudian bisa juga ini berarti apa, kalau untuk petani itu Pak yang kerjaan tukang nutupin lubang kalau lagi nanam, nah, manja itu ya, nah itu juga pakai sama itu ya. Jadi kufar itu artinya orang-orang kafir, tergantung nanti apa pokok bicaraannya yang dimaksud gitu ya. Tapi kalau dimaksud pertanian ya tadi petani itu maksudnya, petani, betul.
akar katanya sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Jadi ayat ini masih bicara tentang ahli kitab, ya, luar biasa. Jadi, kenapa ahli kitab selalu dibicarakan? Karena memang mereka itu kafirnya itu ironi, ya, aneh gitu ya. Mestinya mereka itu nggak kafir. Kenapa? Karena mereka ngerti kitab, baca Taurat, baca Injil. Nah, kalau bukan ahli kitab, karuan kafir, kira-kira seperti itu ya, kira-kira. Pantas saja dia kafir man, yang dia nggak tahu kok, itu ya, nggak tahu tentang informasi bahwa akan ada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, nggak tahu informasi kalau nanti ada kitab yang terakhir namanya Al-Quran. Nah, mereka tahu semua di Injil, di Taurat itu sudah diinformasikan bahwa nanti di akhir zaman ada nabi yang terakhir namanya Muhammad atau Ahmad dengan kitabnya Al-Quran. Nah, ini jadi ironi. Nah, di sini tadi diseru secara khusus mereka. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Katakan hai Nabi, kenapa wahai ahli kitab, wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, kenapa kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah? Itu. Kenapa? Apa alasannya? Kurang jelas, kurang paham. Ya, kalau bicara kurang jelas paham, pasti tidak. Mereka paham betul. Kalau yang namanya mengenal Nabi Muhammad itu di kitab Taurat Injil itu kata Allah, hum ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kata Muhammad Ahmad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking seringnya diulang kata Ahmad Muhammad, gitu ya. Nah, tapi tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad mereka ingkari. Mengingkarinya dengan apa, Pak? Dihapus, ya, dihapus. Termasuk sifat-sifat Nabi Muhammad itu dihapus, ya, dihapus itu. Nah, termasuk juga mengingkari ayat-ayat Allah dari Quran ini yang berkaitan dengan tauhid. Nah, tauhid juga dihapus, ya, diganti dengan paham-paham trinitas. Termasuk juga mereka mengganti, Pak, yang mestinya apa, Isa ibnullah jadi Isa bin Maryam, Isa Abdullah menjadi apa? Isa ibnullah. Yang mestinya Isa Abdullah, Isa itu hamba Allah, menjadi Isa ibnullah. Uzair juga begitu. Mestinya nabi yang taat diganti dengan apa? Uzair ibnullah. Nah, seperti itu. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan, keesaan Allah, ya, mereka ganti dengan paham yang mereka paksakan, yaitu paham trinitasnya. Termasuk yang memahami bahwa Allah itu punya anak, ya, seperti Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah, itu ya. Dan banyak lagi, termasuk kisah-kisah, Pak, kisah-kisah yang diangkat di Al-Quran itu banyak yang mereka ingkari, ya. Seperti apa, Pak? Kisah tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Mereka nggak mau, mereka ingkari. Mereka maunya yang mau disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Nah, itu kan Ishak diingkari, Ishak yang mereka mau. Makanya kisah-kisah yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad jadi Al-Quran ini tentang orang terdahulu itu sebenarnya juga meluruskan tentang paham-paham yang salah, ya, paham-paham salah itu, karena mereka memang banyak paham yang salah yang berseliweran di sekitar Bani Israel, di sekitar apa, orang-orang ahli kitab, tentang Ashabul Kahfi, ya, tentang Zulkarnain. Mereka punya versi sendiri. Nah, Quran inilah yang meluruskan paham mereka seperti itu. Wallahu syahidun, Allah syahidnya. Jadi Allah yang menyaksikan, ya, alamat ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau kita manusia yang beriman, termasuk para nabi, bahkan nggak ada kuasa untuk mengetahui, menyaksikan semua sepak terjang mereka, ya, karena kita memang ada keterbatasan, ya, keterbatasan mata dalam memandang, keterbatasan telinga ketika mendengar, ya, makanya nggak bisa menyaksikan semua apa yang mereka lakukan. Nah, Allah syahidnya.
Makanya informasi apapun yang Allah terangkan di Quran ini adalah pasti valid, pasti sahih ya, pasti sahih. Termasuk pengingkaran tadi yang kemudian Allah ungkap, Allah bongkar ya di Al-Qur'an. Karena memang mereka itu membaca Al-Qur'an, membaca kitab, tadi Taurat dia baca, Injil dia baca, tapi kemudian mereka rubah. Summa aqalu wa hum ya'lamun. Mereka akal-akali ya, padahal mereka tahu persisnya. Nah, kalau bahasa Arab memang mereka kitabnya bukan bahasa Arab ya. Mereka kitabnya bahasa Ibrani ya. Mereka kitab bahasa Ibrani. Nah, termasuk merubah adalah nama-nama ya, nama-nama, cara penyebutan dan lain sebagainya kan. Itu. Jadi mereka rubah-rubah. Ya. Isa bin Maryam diganti dengan apa? Ruhul Kudus gitu ya, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu untuk malaikat Jibril, bukan Isa bin Maryam. Gitu. Maka mereka nggak pernah menyebut Isa bin Maryam, nyebutnya apa? Ruhul Kudus. Itu. Kadang-kadang Al-Masih ya, Al-Masih. Itu. Jadi mereka sudah banyak merubah, mengganti dan menghapus sama sekali ya. Jadi ada yang diganti, ada yang dihapus. Yang benar-benar dihapus itu rata-rata sifat-sifat nabi ya. Tapi kalau tentang ketuhanan mereka ganti ya, mereka ganti. Dipanggil sekali lagi, qul ya ahlal kitab lima tasudduna. Wahai ahli kitab, kenapa kalian selalu menghalang-halangi ya, pakai selalu tadi ya. Kenapa? Ini bentuk mudhari. Selalu menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh kita, man amana, orang yang beriman, selalu ada upaya penghalang-halangan ya. Mereka jegal, mereka ganggu sehingga kita itu tidak di atas ansabilillah, tapi di atas iwajan. Apa tadi iwajan? Jalan yang bengkok. Jadi ada upaya menyelewengkan. Nah, iwajan ini, jalan yang bengkok itu cenderung menyenangkan sesuai dengan selera kita gitu ya. Sehingga yang tadi yang sudah terjebak, yang sudah terjerat itu enggak. Seolah-olah itu kebaikan, padahal sebenarnya keburukan. Gitu kan? Bahkan hari ini luar biasa, ya kan, Pak? Hari ini luar biasa. Kalau apalagi udah atas nama seni, budaya, itu benar-benar sudah menyampingkan dari jalan Allah. Gara-gara urusan seni, urusan budaya, ya, orang bisa meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji, meninggalkan baca Quran, bisa lupa infak sodakoh. Karena biayanya dikonsentrasikan untuk itu, Pak. Untuk acara hiburan, Pak. Itu. Yang seolah-olah itu benar. Ya. Nah, yang membuat mereka asik, kadang-kadang acara-acara seperti itu dibumbui seolah-olah itu Islami. Ya, Islami. Itu. Padahal itu membuat orang lupa. Coba, Pak. Walaupun itu mungkin isinya kayak ajakan berbuat baik, tapi kalau didangdutin kira-kira orang joget apa ternasihati? Ya kan? Joget lah. Ya kan? Luar biasa itu. Dan itu didukung dengan teknologi yang mereka punya. Ya, didukung luar biasa. Jadi kalau yang kayak gitu viralnya luar biasa. Pak, viralnya luar biasa. Ya, ini lagi tren ini luar biasa nih. Siapa, Pak? Gara-gara lagu di istana itu, nyanyi di istana. Wah, itu luar biasa itu ya. Kalau yang hafiz Quran nggak akan setenar itu, karena nggak ada yang mempublikasikan seberani itu gitu ya. Tapi ini hampir entah berapa ratus, bahkan mungkin ribuan channel kali ya, channel TV channel gitu ya, TV yang di medsos itu loh, Pak. Itu orang punya aplikasi luar biasa. Itu jalan yang bengkok, tapi jalan yang bengkok itu justru banyak disenangi oleh orang. Jadi memang tuh ada upaya ke sana sengaja ya, lewat seni paling cespleng, lewat budaya paling jitu, olahraga
kemudian lewat politik, lewat budaya, lewat ekonomi. Itu targetnya adalah iwajan, supaya kita berada di atas jalan yang bengkok. Nah, kita nggak kuasa, Pak, nggak kuasa menghadang, melawan kekuatan itu, karena kita memang di sisi finansial ekonomi kita lemah gitu ya, nggak kuasa. Mereka didukung dengan teknologi yang canggih, biaya yang cukup gitu kan. Nah, kita nggak bisa. Nah, kekuatan kita hanya apa? Doa tadi. Nah, kalau orang Islami sudah nggak doa gimana, Pak? Bagaimana mau doa ihdinas siratal mustaqim? Salatnya aja enggak. Loh iya kan? Salatnya udah enggak. Gimana mau doa ihdinas siratal mustaqim kalau kita udah nggak sholat? Itu. Nah, sholat ini ukurannya kan, target mereka iwajan termasuk tadi menyampaikan sholat. Nah, jadi walaupun sudah banyak hafalan Qur'annya, walaupun apa Pak, notabene Islam, kalau sudah nggak sholat ya sudah. Apa artinya pengakuan gitu ya, kalau nggak dibuktikan dengan melaksanakan syariatnya. Nah, jadi sholat saja kita ini kadang-kadang masih suka apa? Ada yang bilang belang bentong, ada yang benar-benar merasa belum apa? Belum pantas, Pak. Sholat orang Islam belum pantas katanya. Kenapa? Ada juga ya. Ada kan? Ada. Belum tua. Udah tua pantas sholat kali, mau mati. Nah, iwajan tadi ya. Jadi tabagunaha iwajan, jadi terus ada upaya-upaya membelokkan dari jalan yang lurus ya, upaya-upaya membelokkan dari jalan yang lurus. Wa antum syuhada'u, dan kalian ada menyaksikan, tahu persis tadi ya, tahu persis. Nah, termasuk jalan yang bengkok, yang paling bengkok adalah kalau sampai umat Islam itu melakukan praktek-praktek syirik. Nah, itu syirik ya, kemusyrikan. Itu jalan yang paling bengkok, jalan yang paling sesat, itu sih syirik. Kalau sampai syirik ya Pak, kalau sampai syirik itu itu. Dan pelakunya bisa juga sama tadi, nggak juga kalau sudah berada di atas kemusyrikan tadi. Sampai memang Nabi sampai menyebutkan syirik itu adalah kejadiannya seperti apa? Semut hitam yang merayap di atas batu hitam di waktu malam. Itu syirik. Nah, termasuk syirik itu bukan saja menyembah patung, menyembah batu, menyembah togut, tidak. Termasuk kita suka, Pak, suka perpecahan, bergolong-golongan, itu bagian dari syirik juga. Ya, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 ya, 31 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, 30-31 ya. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, yaitu orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, yang tiap-tiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing. Nah, ini iwaja. Kalau sampai kita ini bangga dengan kelompoknya masing-masing, golongannya masing-masing. Nah, hari ini banyak yang nggak sadar ke sana, gitu ya. Apalagi tadi dikemas dengan kelompok-kelompok Islam, ormasnya Islam, partainya Islam, seolah-olah Islami, padahal dalam perpecahan. Perpecahan itu jalan yang bengkok, karena itu dilarang oleh Allah. Nanti kita bahas ayat yang ke-103-nya, nggak jauh dari sini ya, 103-nya. Itu. Wa'tasimu bihabli jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, ayat Al-Quran, dengan bersatu, berjamaah, dan jangan berpecah belah. Nah, sekarang perpecahan itu kayak Bapak bangga, apalagi slogannya di sana apa slogannya? Indonesia itu semakin demokratis dengan semakin banyaknya partai. Nah, itu demokratis katanya Pak. Dan mereka bangga dengan banyaknya partai, padahal dengan banyak partai kita semakin niscaya untuk berpecah belah. Nyatanya tadi satu partai Islam dengan partai Islam yang lain juga nggak tadi saling apa? Ya. Kalau saling bersaing doang masih bagus ya, tapi kalau udah saling menjatuhkan, sikut-sikutan, injak-menginjak, mencela, itu kan udah suatu yang buruk sekali gitu ya. Nah, tadi
jatuhnya bisa musyrik. Kenapa? Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yang tiap-tiap kelompok tadi bangga dengan golongannya masing-masing. Bangganya apa? Bangga dengan jumlahnya yang besar, dengan pimpinan yang top dan terkenal, bangga dengan atribut warna jaketnya, bangga dengan apa? Gemuknya, keuangan dan sebagainya. Itu nah, bangga itulah bagian pada kemusyrikan. Karena sudah mendewa-dewakan atau merendahkan kelompok yang lain. Itu. Sombong itu kan Pak, merendahkan yang lain. Kata Nabi, al-kibru batul haq wagom tunas. Sombong itu menolak hak dan merendahkan orang lain. Kalau bangga dengan kelompoknya, dia akan jadikan untuk merendahkan kelompok yang lain. Nah, itu. Jadi kalau kata guru saya, ini syiriknya syirik apa? Syirik apa? Syirik amaliyah ya, syirik. Jadi bukan syirik kayak menyembah apa? Patung, menyembah batu, nah seperti itu. Tapi tetap aja syirik juga. Syirik itu. Ini jadi termasuk yang paling bengkok tadi ya, kalau sampai kemudian kita berada di atas kemusyrikan itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah terhadap apa yang kalian kerjakan lalai. Allah nggak pernah lalai. Allah nggak pernah tidak tahu. Allah nggak pernah tidak ingat. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam pengetahuan Allah, sekecil apapun yang kita lakukan dalam pengetahuan Allah. Jangan dipikir upaya yang kecil, sesuatu yang sedikit itu kemudian Allah lupakan. Kita boleh lupa dengan perbuatan kita. Kita boleh nggak ingat dengan perbuatan kita, tapi Allah nggak pernah lupa. Itu. Nah itu, jadi Allah itu tidak pernah lalai. Nah, pengertiannya di sini yang tersirat adalah semua yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban, itu maksudnya. Allah nggak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Itu maksudnya Allah itu nggak akan membiarkan ya wahai Alkitab berbuat apa? Upaya-upaya penyimpangan akidah tadi, merusak akhlak tadi. Ya, jadi upaya-upaya menyimpangkan akidah sampai orang muslim jadi apa? Musyrik, sampai orang muslim jadi hancur akidah akhlaknya, ya, karena dengan macam-macam Pak. Ini kan luar biasa. Coba sekarang dengan narkoba saja rata-rata korbannya orang muslim. Loh iya kan? Orang muslim. Kalau sudah kena narkoba ya sudah, boro-boro urusan sholat, sama orang tua aja durhaka. Loh iya kan? Loh ya durhaka. Seperti itu kan, boro-boro sholat, orang tua aja durhaka. Itu jadi memang tarik ke sana. Nah, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi jangan pikir Allah akan lepas begitu saja. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kecil maupun yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini warning betul buat kita. Hati-hati betul. Jangan sampai kita orang beriman yang benar-benar punya iman itu sampai mentaati langkah program cara mereka. Termasuk hal yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil apa? Tasabuh. Apa tasabuh, Pak? Ya, sekedar mirip-mirip. Ya, mirip-mirip apa? Cara makannya, cara berpakaiannya, itu jangan. Tasabuh aja dikecam. Kenapa kata Nabi? Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk golongan mereka. Nah, kenapa kita dilarang menyerupai mereka? Karena Allah sudah ngasih cara sendiri buat kita. Cara apapun sudah ada semua. Apa coba, Pak, cara yang nggak ada? Cara makan udah dikasih contohkan. Cara tidur dicontohkan. Cara dagang sudah dikasih tahu. Cara apa, Pak? Apalagi cara bermasyarakat. Semua sudah diatur di Quran ini, lengkap semua. Sampai para sahabat, ya saking lengkapnya Quran, kata Allah kan ma faratna fi hadzal kitab. Kami tidak tinggalkan satu perkara pun di Alkitab ini. Semua lengkap. Seandainya kami itu mencari jarum yang hilang, barang yang hilang,
maka pasti aku ketemukan di Al-Quran ini. Gitu. Ini bahasa para sahabat. Saking apa? Saking lengkapnya Al-Quran. Jadi termasuk cara kita bermaisyah, cara kita bekerja, cara kita hidup dalam bermasyarakat. Semua sudah ada semua. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi apa tasyabuh, Pak, nggak perlu nyontek-nyontek, cari-cari dari di sana. Nah, apalagi ikut-ikutan cara ahli kitab. Itu. Termasuk riba, ekonomi riba itu cara ahli kitab. Buat mereka sendiri sebenarnya itu haram, Pak. Tapi buat ke kita mereka halalkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita kalau ikut-ikutan ke mereka, nanti konsekuensinya adalah apa? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan memurtadkan kamu setelah kalian iman kepada kekafiran. Itu targetnya. Jadi grand strateginya mereka adalah riddah, pemurtadan, ya, pemurtadan. Itu. Walaupun tadi ya langkah-langkah mereka, cara-cara mereka seolah yang diserang masalah ekonomi, yang diserang masalah pendidikan, yang diserang masalah budaya, masalah seni, masalah politik, tapi target utamanya adalah pemurtadan. Itu sebenarnya, itu ya. Jadi kalau dalih ekonomi, dalih apa tadi politik, dalih seni, budaya, itu mah sebenarnya permukaannya saja, karena mereka nggak akan terus terang langsung ke masalah riddah, pemurtadan, tapi tadi itu hanya langkah-langkah saja, Nah, ya, nah iya, itu sama itu. Lebih pinjol, Mak. Tapi bukan ojol, bukan ya, pinjol. Sama. Pinjol. Iya, yang pokoknya yang riba itu kan memang seperti itu, merusak. Nanti dibahas ya, sudah lewat itu ya di Al-Baqarah ya tentang riba itu ya. Karena memang itu resiko besarnya adalah kalau sampai riba itu nanti dibangkitkan seperti apa? Orang gila yang kesurupan setan. Itu naudzubillahi min dzalik ya. Baik para jamaah semua, sedikit penjelasan dari 3 ayat tadi ya. Pastinya belum puas. Mudah-mudahan pada kesempatan yang datang bisa ditambah penjelasannya insya Allah. Atau mungkin satu pertanyaan barangkali. Udah habis waktunya ya? Oh, udah habis. Baik para ikhwan semua, mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.